Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suni Sinar Putri dengan NPM 22111001988. Saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif dari perspektif sosial budaya dan proses informasi. Teori perkembangan kognitif dari perspektif proses informasi. Yang pertama ada model sistem pemrosesan informasi. Satu persamaan dari komputer dan pikiran manusia adalah fakta bahwa keduanya memiliki kapasitas untuk memproses informasi. Perangkat keras pada pikiran manusia adalah sistem saraf, termasuk otak, reseptor sensorik, dan koneksi saraf. Sementara itu, perangkat lunak yang berupa strategi dan program mental yang dimiliki manusia untuk menentukan informasi apa yang akan masuk, diinterpretasi, disimpan, diingat kembali, dan dianalisis. Seiring bertambahnya usia anak, mereka akan memiliki strategi baru untuk merespon informasi yang masuk, menginterpretasikannya, dan mengingat apa yang mereka alami. Pada tahun 1968, Richard Atkinson dan Richard Schiffin mencetuskan model sistem informasi untuk mendeskripsikan bagaimana seseorang menerima dan mengolah informasi. Terdapat 3 komponen dalam model ini, yaitu yang pertama, sensory state register, short form store, dan second working memory. Fungsi eksekutif inilah yang menentukan seberapa besar hasil yang kita berikan terhadap informasi, menyeleksi proses informasi, dan strategi untuk menyimpan atau mengingat kembali informasi. Manusia memiliki cara atau strateginya masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah perkembangan memori atau ingatan. Studi tentang kognitif berkaitan erat dengan perkembangan memori. Pengalaman yang dialami anak atau perasaan yang dirasakan anak pada waktu tertentu melibatkan memori. Memori adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan proses menyimpan dan mengingat kembali sebuah informasi. Bagian pembahasan ini kita akan mengklarifikasikan memori menjadi tiga, yaitu event memory atau memori jangka panjang yang kita miliki dan mudah kembali. Yang kedua adalah strategic memory atau proses yang terjadi ketika manusia secara sadar mencoba mengingat kembali informasi yang mereka ciptakan. Dan yang terakhir adalah konstruksi sosial dari memori autobiografi. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial untuk perkembangan kognitif anak, tak terkecuali dalam memori autobiografi. Yang ketiga adalah perkembangan strategi memori. Berbagai macam strategi digunakan oleh anak untuk mengingat kembali sebuah informasi. Yang pertama, rehearsal, dilakukan dengan mengulang kembali informasi yang ingin diingat. Yang kedua, organisasi, dilakukan dengan mengelompokkan informasi dalam klasifikasi yang mudah diingat. Yang ketiga adalah retrieval proses atau proses mengingat kembali dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu recall, mengingat adanya instruksi yang spesifik, dan yang kedua quick call, mengingat dengan instruksi atau pertanyaan spesifik. Yang keempat adalah konsep kecerdasan dan pengembangan. Perkembangan intelektual melalui pendekatan psikometris. Pendekatan psikometris telah digunakan secara luas untuk mengukur kecerdasan seorang. Perkembangan kognitif dari Piaget dan Vygotsky. Kedua teori perkembangan kognitif ini berfokus pada proses yang dialami tiap individu dalam melalui tahapan-tahapan perkembangan. Namun, pendekatan psikometris menekankan pada produk atau hasil akhir dan bukannya pada proses. Pendekatan ini mengukur performa intelektual seseorang dan mempelajari apakah performa ini berpengaruh terhadap pencapaian akademik, profesional, hingga kepuasan hidup. Namun, nilai dari tes intelektual hanya menyatakan performa intelektual seseorang, bukan merefleksikan potensi atau kapasitas intelektual yang sesungguhnya. Genetis adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap performa intelektual, tetapi lingkungan pun berperan penting, termasuk latar belakang budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan rumah dan faktor emosional. Yang terakhir adalah pendekatan psikometris tentang inteligensi. Menurut pendekatan psikometris, inteligensi didefinisikan sebagai sifat-sifat intelektual yang berbeda dalam diri setiap individu dan menjadikan beberapa individu lebih baik dibandingkan yang lain.
Namun, tidak ada yang tahu pasti sifat-sifat apa yang bisa dikatakan sebagai sifat intelektual. Begitu pula dengan struktur inteligensi atau kecerdasan. Psikometris secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan komponen tunggal dan yang kedua pandangan multi komponen inteligensi. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.